Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya masih melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi penggajian karyawan menggunakan visualbasic.net ya. Jadi di video tutorial sebelumnya itu saya sudah membahas cara pembuatan listing atau pembuatan coding untuk tombol simpan dan tombol reset ya. Jadi untuk video tutorial sekarang saya akan membahas cara pembuatan listing atau perintah pencarian data serta tombol edit dan tombol hapus ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita melakukan pembuatan listing pencarian. Nah, di sini sudah ada satu text box yang saya siapkan untuk digunakan pencarian data. Jadi sistem pencarian data yang saya gunakan di sini yaitu pencarian berdasarkan karakter dengan field tertentu ya. Oke. Langsung saja. Jadi kita double klik di text box pencarian. Nah, di sini pertama kita diarahkan di teks cari event change ya. Nah, yang pertama di sini kita buat adalah perintah untuk di event change-nya. Nah, jadi listingnya yang pertama kita buat adalah perintah pencarian dengan menggunakan perintah SQL query, yaitu select bintang from nama tabelnya. Di sini kita berikan kondisi where ya. Nah, di sini kita melakukan pencarian dengan field tertentu. Nah, di sini saya mau menggunakan, kalau dilihat di database-nya di tabel karyawan, ini adalah field-fieldnya. Nah, saya melakukan pencarian berdasarkan nick dengan nama ya. Nah, berarti di sini kita kembali where nick karyawan ya, kita gunakan kondisi like. Or di sini saya gunakan field yang kedua yaitu nama karyawan. Oke. Nah, jadi ini perintahnya. Kalau kita lihat di sini ada dua kondisi atau ada dua field yang saya gunakan untuk pencarian data nantinya, yaitu berdasarkan nick karyawan dan berdasarkan nama karyawan. Oke. Selanjutnya kita buat di sini pendeklarasian new dataset di bawah titik field Oke,
Ya, jadi ini perintahnya untuk di event change ya, di teks cari atau di teks pencarian kita. Jadi lagi saya ulangi bahwa kita melakukan pencarian dengan menggunakan perintah SQL query, yaitu select bintang from dengan menggunakan kondisi ya. Di sini nick karyawan dengan nama karyawan, oke. Nah, selanjutnya kita juga buat perintah di event masih di teks pencarian tetapi di event yang berbeda, yaitu di event keypress ya. Jadi silakan teman-teman cari di sini di eventnya keypress. Nah, di sini ada keypress, saya klik. Nah, di sini teman-teman melakukan juga pencarian. Jadi pada saat nanti kita berikan event enter, maka data kita akan dilempar kepada text box ya. Nah, perintahnya yaitu hampir sama dengan di event change. Jadi kita copy paste saja yang ini untuk lebih cepatnya. Kita copy, lalu kita paste di event keypress ya. Nah, sebelumnya itu silakan teman-teman dulu buat kondisi untuk key ASCII-nya. Di sini saya gunakan keypress nantinya yaitu enter ya. Jadi keychar sama dengan char 13 ya. Jadi untuk enter itu adalah kode ASCII-nya 13. Dan maka di sini di dalamnya kita paste perintahnya. Yang ini tadi ya, kita ambil dari event change di teks pencarian. Nah, di sini tinggal kita tambah untuk menampilkan data ya. Perintahnya yaitu kita buat dulu pendeklarasian dimensi variabelnya i as integer, lalu di bawah i sama dengan mi, nama data gridnya, titik current row dot index. Nah, seperti ini. Void data grid, nama data gridnya, di row item, kita panggil di sini variabelnya yaitu variabel i. Lalu di bawah kita buat di sini sesuai dengan nama teksnya yang ada di form kita ya. Kita lihat di sini nama teksnya, yang pertama teks nick, teks nama dan seterusnya ya. Jadi kita panggil di sini teks nick titik teks sama dengan dot cell, dia berada di indeks 0 dot value ya. Nah, seperti ini seterusnya sampai di field terakhir. Nah, untuk lebih cepatnya saya copy, saya paste di bawah, lalu saya edit di sini sesuai dengan nama filenya. Teks nama dia berada di sel 1. Terus yang ketiga yaitu combo jenis kelamin berada di sel 2. Selanjutnya yaitu field alamat berarti berada di teks alamat, dia berada di sel 3. Dan yang terakhir yaitu sel nomor telepon ya. Nah, begini ya. Jadi perintah yang ini yaitu adalah perintah untuk menampilkan data ke text box ya, dimana text nick itu sama dengan
nilai yang berada di sel 1, teks nama diisi oleh nilai yang ada di sel 1 dan seterusnya ya. Jadi perintah yang di atas ini adalah pencarian data di tabel karyawan. Setelah kita dapat datanya, maka kita akan lempar ke text box. Nah, perintahnya untuk melempar data ke text box yaitu yang ini ya. Nama teksnya sama dengan nilai di sel tersebut. Oke. Nah, itu perintah untuk melakukan pencarian berdasarkan karakter. Nah, di sini saya lanjut teks cari titik teks sama dengan kosong. Lalu di sini saya panggil call load data ya. Jadi kita merefresh data setelah melakukan pencarian. Oke. Jadi inilah perintahnya untuk melakukan pencarian. Ada dua event, yaitu di event change dan di event keypress. Nah, di event keypress sebenarnya ini hanya untuk melempar data ke text box setelah kita melakukan pencarian. Oke, jadi saya coba jalankan aplikasinya. Nah, di sini ada dua data. Contoh, saya akan melakukan pencarian data, berarti saya bisa melakukan berdasarkan nick atau berdasarkan nama. Nah, di sini saya contohkan, saya melakukan pencarian berdasarkan nick. Nah, di sini yang ditampilkan di tabel kita hanya satu data, yaitu nick karyawan yang 123. Nah, pada saat saya enter, maka data akan muncul di text box kita ya. Nah, seperti itulah perintah ataupun listing untuk melakukan pencarian. Nah, gitu ya. Nah, coba saya jalankan lagi, lalu saya melakukan pencarian berdasarkan nama. Contoh, data yang saya cari adalah datanya marhumah. Berarti saya tulis di sini marhumah. Berarti yang ditampilkan di sini hanya marhumah. Lalu saya tekan enter, maka akan muncul datanya marhumah di sini. Nah, ketika kita sudah tampilkan data di sini, berarti data ini bisa diedit gitu. Oke, nah itulah pencarian berdasarkan nama atau berdasarkan nick dengan menggunakan perintah SQL query select bintang from dengan menggunakan dua kondisi, yaitu berdasarkan nick atau berdasarkan nama, dimana perintahnya kita gunakan dua event, yaitu di event change dan di event keypress. Oke, selanjutnya kita akan membuat perintah edit ya, atau tombol edit. Nah, perintahnya kita double klik saja di sini. Nah, untuk membuatkan perintah.
Oke, jadi inilah perintah untuk di tombol edit atau untuk mengubah data ya. Jadi perintahnya adalah update nama tabelnya, fill-fillnya yang ingin kita ubah yaitu nama karyawan, jenis kelamin karyawan, alamat, nomor telepon. Kita melakukan perubahan data berdasarkan nik karyawan ya. Kenapa saya melakukan perubahan data berdasarkan nik karyawan? Karena nik karyawan di sini sifatnya adalah primary key atau data yang tidak ada samanya. Nah, terus di sini adalah setelah melakukan perubahan data, maka kita akan refresh datanya, kita akan load kembali dan menghapus data di text box secara otomatis. Lalu yang terakhir akan menampilkan pesan data telah diubah. Oke, coba kita jalankan kembali aplikasinya. Saya akan tes apakah tombol edit ini akan berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi untuk melakukan perubahan data, yang pertama kita harus melakukan pencarian data dulu, yang mana datanya yang mau diperbarui atau yang mau diedit ya. Contoh di sini datanya marhumah ya. Saya lakukan pencarian, saya enter, akan muncul. Nah, di sini contoh namanya kurang lengkap. Nah, saya tambahkan marhumah Putri. Setelah kita melakukan perubahan data, kita tekan tombol edit untuk menyimpan perubahan data tersebut. Nah, di sini ada pesan muncul data telah diubah ya. Saya klik OK. Nah, kita lihat di tabelnya di sini sudah berubah. Yang tadinya hanya marhumah ya, sekarang namanya berubah menjadi marhumah Putri. Oke. Nah, itulah untuk tombol edit ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di pembuatan tombol hapus ya. Nah, untuk hapus ini perintahnya adalah Oke, jadi ini adalah perintah untuk menghapus data ya. Jadi di sini di perintah baris pertama yaitu adalah delete from ya. Nama tabelnya where nick sama dengan text nick. Jadi di sini saya melakukan penghapusan data itu berdasarkan nick ya di text box nick. Nah, setelah melakukan penghapusan data, maka di sini kita refresh kembali datanya yaitu untuk meload kembali dan yang terakhir menampilkan pesan data terhapus. Oke. Saya coba jalankan kembali aplikasinya untuk tes tombol hapus apakah sudah berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Jadi logikanya di sini untuk menghapus data sama dengan tadi untuk memperbarui atau mengedit data. Yang pertama kita lakukan pencarian data terlebih dahulu, data yang mana yang kita mau hapus ya. Contoh tadi datanya marhumah ya, kita cari. Nah, setelah kita dapat atau kita temukan, untuk menghapus ini kita
tinggal klik tombol hapus. Saya coba klik. Nah, di sini ada pesan muncul bahwa data terhapus, berarti itu kita sudah berhasil menghapus data dari database. Saya klik OK. Nah, maka di sini datanya hanya tinggal satu, ya. Berarti datanya marhumah tadi itu sudah hilang dari database kita. Oke. Nah, jadi itulah perintah untuk tombol hapus dalam melakukan penghapusan data. Jadi di video tutorial kali ini saya sudah membahas bagaimana cara melakukan listing pencarian data dan listing tombol edit serta listing tombol hapus. Cukup untuk video tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya.